Pada suatu ketika, malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihi salam kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris alaihi salam agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahawa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihi salam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihi salam, yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris mengajaknya untuk tidur kerana sudah larut malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris alaihi salam terheran-heran. Lantas Nabi Idris alaihi salam pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati beliau pun menanyakan hal itu. "Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu. Nabi Idris alaihi salam pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israel kerana tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihi salam lebih jauh. Setelah itu, malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris alaihi salam yang menyatakan bahawa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Nabi Idris pun meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika di surga, ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buahan yang lezat serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan Subhanallah, 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 dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya sambil terus berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahawa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris alaihi salam berada di bawah pohon rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan kerana Nabi Idris alaihi salam tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris alaihi salam diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahawa Nabi Idris alaihi salam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wallahualam.